Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita datang bersyukur kepada Tuhan, berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalamnya kita boleh menikmati sepanjang hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Terima kasih kami boleh memulai segala sesuatu di dalam Engkau. Sebab sungguh Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Sebab itu kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan. Biarlah Engkau dipermuliakan. Terpujilah namamu. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali mereka katakan, saat pagi hari datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Amin. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah.
Pujikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Sembah Kau Allah Maha Kudus. Amin. Pujikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, kami muliakan namamu, kami datang kepadamu pagi hari ini membawa korban pujian dan syukur kepadamu, sebab Kau yang layak dipuji disembah, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, ajaib, ajaib Tuhan. Disembah, disembah. Dan Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Engkau penguasa tunggal dalam hidup kami. Engkau yang mengendalikan semua yang ada dalam hidup kami.
Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami aman di dalam-Mu. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga. Sebab Engkau sendiri Allah yang memerintah di dalamnya dan berkuasa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dipuji, disembah selamanya. Nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Hanya kepadamu hatiku percaya. Hanya kepadamu percayakan seluruh hidup ini. Sebab kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau sumber segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Sebab Engkau Allah penyedia bagi kami. Tak berkesudahan dan tak habis-habisnya. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Engkau yang selalu baik dan selamanya Engkau baik. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkau kota benteng yang teguh, kubu pertahanan, menara keselamatan. Sungguh kami aman di dalam-Mu, Yesus. Engkau yang kami percaya. Sebab Engkau Allah yang setia. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tak pernah berubah. Terima kasih. Terima kasih. Sebab kami mau terus tinggal padamu, melekat kepadamu.
seperti ranting yang melekat kepada pokok pohon anggur. Menikmati setiap aliran-aliran kasih kuasa, kebaikan dan kemurahan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Ajaib, ajaib Tuhan. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Hatiku percaya. Hanya dekat Engkau kami tenang. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Hanya dekat Allah. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidup. Dalam perlindungan keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu Kau dalam hidup. Sungguh engkau bersamamu selamanya. Kau sertai jalan sepanjang hidup. Yang kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Amin. Haleluya.
ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu yang biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, ya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya, sungguh indah kami hidup bersama. Sebab kami mau terus tinggal melekat kepada, tinggal di dalam, dan firman-Mu di dalam menguasai dan mengendalikan seluruh hidup kami. Sehingga hidup kami berpadanan dengan firman dan mendatangkan kerajaan-Mu di muka bumi. Suatu pagi hari kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami selamatkan. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ramli. Iya, terima kasih Pak. Salam semuanya. Halo. Iya, jadi saat teduh kita hari ini dari 2 Yohanes 1. Surat Yohanes yang kedua ini hanya satu pasal ini saja. Ya saudara, kita baca, salam dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang menetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Perikop kedua, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu Ibu, bukan seolah-olah aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, yang memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa
memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Penutup, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, ini surat Nabi Yohanes ya, Yohanes murid Tuhan Yesus yang dikasihinya ya, yang sama dengan Petrus dan Yakobus. Nah, Yohanes ini adalah murid yang hidupnya kemungkinan besar sampai 100 tahun setelah kematian Tuhan Yesus. Nah, jadi Yohanes ini menulis dikatakan dari penatua. Yohanes ini disebut sebagai penatua. Ya kemungkinan besar karena dia salah satu pemimpin jemaat yang besar, dan juga kemungkinan besar dia mendapat gelar itu karena dia sudah dituakan ya. Nah, ini kan kita bingung, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Nah, ketika saya baca-baca juga tentang tafsirannya, di sini kemungkinan besar Yohanes ini, Nabi Yohanes ini itu menulis surat kepada satu jemaat yang pernah dia bentuk ya, atau dia dirikan ya. Jadi dia memakai kata istilah ibu. Ada juga kemungkinan besar karena masih di dalam masa penjajahan Romawi atau penganiayaan di sana, dia tidak mau memakai kepada kata jemaat. Nah, jadi itu kemungkinannya kenapa dikatakan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu kemungkinan besar adalah anggota jemaatnya. Nah, begitu. Tapi yang kita mau bahas di sini, nah, waktu saya lihat ini Yohanes menulisnya dari Efesus. Jadi surat ini ditulis Yohanes ketika dia di Efesus. Makanya di salam tadi dia bilang, aku tidak mau banyak menulis dengan kertas dan tinta, tapi aku mau datang kepadamu, begitu. Nah, jadi kita mau lihat apa yang diingatkan Yohanes di sini. Nah, yang pertama itu yang saya dapat ini ya, Bapak Ibu ya, dikatakan bahwa bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi semua juga, itu ayat pertama ya, tapi bagian B-nya, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus tanamkan ini di dalam hati kita, bahwa di hidup kita, di hati kita telah ada kebenaran yang tetap di dalam kita, nggak pindah-pindah. Tetapi kok aku masih sering ya jatuh dalam dosa? Kan ada ya pertanyaan gitu. Kemana kebenaran yang tetap tadi, yang ada di dalam kita? Nah, dikatakan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, yang saya dapat di sini bahwa kebenaran yang sudah Tuhan berikan melalui ketika kita lahir baru, ketika kita terima Tuhan Yesus dan Roh-Nya ada di dalam hati kita, itulah kebenaran yang akan tetap tinggal dalam kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, kenapa kita bisa jatuh ke dalam dosa ya? Karena kita tidak taat dengan kebenaran yang menuntun kita itu. Kita tidak taat, kita mau ambil jalan kita sendiri. Kira-kira begitu ya kalau yang saya dapat ya gitu. Nah, yang harus kita tanamkan bahwa kebenaran itu akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi dia tidak pergi dan tidak datang lagi gitu, nggak masuk keluar, nggak seperti itu. Nah, dikatakan bahwa kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ya, ini kadang-kala kita nggak membacanya dengan lambat, dengan mendalam, karena sering di doa penutup kita dapatnya ini kasih karunia gitu ya. Nah,
Kalau kita mau pelan-pelan bacanya bahwa ada kasih karunia, ada rahmat, dan ada damai sejahtera yang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus yang akan menyertai kita. Luar biasa ya sebenarnya. Kalau misalnya kita, apa itu kasih karunia, apa itu rahmat, apa itu damai sejahtera. Nah, kalau kita cari lebih dalam lagi, betapa kita adalah orang-orang yang sangat Tuhan kasihi, sangat Tuhan berkati. Sebenarnya, maaf Bapak Ibu, yang 3 ini aja kita dapat. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera itu aja kita miliki. Saya rasa itu lebih daripada cukup di dalam hidup kita. Jadi kita nggak cari lagi misalnya ambisi untuk bekerja setengah mati untuk cari duit, atau setengah mati mau jadi orang lain supaya ada pengakuan-pengakuan. Ya kita nggak cari lagi ketika kita mengetahui bahwa ada kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera itu yang memenuhi kita sebenarnya. Itu udah yang saya dapat ya. Karena saya pikir ini cuma satu pasal. Saya kemarin bacanya lambat-lambat saya doain Tuhan ini apa gitu. Nah, baru ini dikatakan tetaplah di dalam ajaran Kristus. Nah, jadi Yohanes ini mengingatkan suatu jemaat, sebuah jemaat ya, tentang bahwa jemaat itu, penatuannya, pemimpinnya itu harus tetap di dalam ajaran Kristus ya. Karena dikatakan tadi bahwa ada orang, ada nabi palsu, ada antikristus yang mengabarkan, yang menyampaikan, yang tidak menerima bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah manusia, pernah jadi manusia, datang ke dalam dunia dan mati untuk dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Itu iman percaya kita ya, gitu. Nah, kalau ada orang yang datang kepada kita tidak mengakui itu, dia bilang jangan terima di rumahmu dan jangan beri salam. Oh, ini keras ini ya. Maaf ya Bapak Ibu, kan saya pikir-pikir begini. Sebab ayat 7 ya, saya loncat dulu sedikit. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah si penyesat dan antikristus. Saya ingat agama sepupu ya. Mereka kan tidak mengakui Yesus itu, ya mungkin nggak tahu ya, Yesus itu Tuhan dan segala macamnya ya. Berarti kita nggak bisa ya, nggak boleh ya bilang Assalamualaikum waktu menjawab, karena saya sering sekali menjawabnya waktu di telepon pasien ya, gitu. Tapi kalau itu kan nggak terlalu itu. Nah, yang lagi yang lebih diingatkan Nabi Yohanes ini apa? Dikatakan bahwa mengingatkan bahwa ayat 5, dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menulis perintah yang baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mula, supaya kamu saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana kamu dengar dari mulanya. Nah, jadi Yohanes ini inti dari kitab Yohanes yang ini, 2 Yohanes 1 ini bahwa Yohanes mengingatkan gereja, mengingatkan jemaat, mengingatkan para pemimpin supaya kita itu saling mengasihi, hidup di dalam perintahnya, yaitu apa? Bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Dan kita saling mengasihi. Nah, di jemaat ini mungkin karena jemaatnya sudah, kalau kita komsel kan lebih kecil ya. Komsel kita lebih kecil, kebetulan kan baru komsel tadi malam itu ya. Jadi kita bisa saling mengingatkan, tapi kalau jemaat sudah terlalu besar ya. Dan itu hanya melalui khotbah. Tapi kalau bisa disampaikan kepada PKS-PKS juga bagus. Nah, bahwa supaya jemaat itu diingatkan supaya kita saling mengasihi.
Sudahkah kita saling mengasihi? Atau yang paling itunya bahwa sudahkah kita hidup di dalam kasih? Apa itu kasih? Ada di mana kalau kasih ya, di Galatia atau di mana ya saudara? Nah, kita bisa definisikan, kita bisa koreksi diri kita. Sudahkah aku hidup hidup di dalam kasih? Sudahkah aku melakukan segala sesuatu itu karena kasih Tuhan, karena saya mengasihi? Nah, kalau kalau di dalam hidup kita sudah penuh dengan kasih Kristus, kita nggak perlu lagi, hati kita ini nggak mencari-cari lagi kasih yang palsu. Eh, kita tidak mencari-cari lagi kasih di dunia ini yang tanda kutip bisa berubah-ubah begitu. Hari Rabu kemarin kami ada pemuritan dengan kebetulan anak-anak muda di Bungo ini sudah mulai dimuridkan ya oleh beberapa orang tua. Jadi semuanya dibagi gitu. Nah, Bapak Ibu saya adalah orang yang dibesarkan secara rohani itu melalui pemuritan. Jadi pengajarannya dalam gitu ya. Maksudnya pengajarannya lebih dalam daripada khotbah-khotbah yang di minggu gitu. Nah, eh, jadi pada waktu pemuritan itu saya membawa tentang anak yang hilang dan anak Lukas 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 15 itu ya. Nah, saya gambar sebuah hati. Saya katakan kalau hati kita sudah dipenuhi dengan kasih Bapa, maka hati kita tidak akan mencari lagi kasih yang palsu gitu. Nah, ini yang ayat ini juga mengingatkan saya apa yang saya ajarkan waktu pemuritan anak Yud itu ya. Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan kasih Kristus, maka kita dengan gampang memberikannya, dengan gampang ya memberikannya atau mengeluarkannya dari hati kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi saya juga mengingatkan kita di sini, mari kita saling mengasihi. Mari kita melakukan segala sesuatu itu memang karena kasih Kristus yang sudah memenuhi hati kita gitu. Bukan supaya kita diterima orang, bukan supaya kita dikatakan orang baik, supaya karena kasih itu bukan hanya kebaikan, Kak, teguran juga itu kasih. Ya, teguran itu juga kasih, disiplin itu juga adalah bentuk dari bagian daripada kasih. Teguran, disiplin, ya apa namanya, penerimaan, rangkulan itu sebagian daripada kasih. Kan kita kita menganut paham keseimbangan ya. Nah, gitu Bapak Ibu yang saya dapat. Artinya apa ya? Bahwa kita harus minta kasih Tuhan. Kalau merasa kita kurang mengasihi, kurang apa, mungkin karena kita dalam hati kita itu kurang kasih. Nah, kalau hati kita udah penuh dengan kasih, kita gampang, nggak setengah mati kita mau mengasihi orang. Karena kasih itu sudah ada penuh dalam hati kita, begitu. Nah, jadi itu yang intinya yang saya dapat di 2 Yohanes ini. Saya koreksi diri, sudahkah saya melakukan apapun memang karena kasih gitu. Nah, saya boleh cerita sedikit. Kemarin Kamis-Kamis yang paginya di PAUD ya di TK, nggak tahu. Saya kan nggak setiap hari datang. Berapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu saya datang ke anak TKA. Nah, ada main apa alat main masak-masakan. Kami masak-masak, belajar apalah dimasaknya segala macam. Terus saya nyeletuk, mau nggak kita belajar masak di sini? Belajar masak telur, belajar memasak apa lagi, masak mie. Ternyata mereka tuntut. Ya Bapak Ibu, mereka mereka tuntut. Ibu mana masaknya? Ibu kapan masaknya? Akhirnya jadilah kami buat Kamis kemarin. Tapi yang saya tidak mau yang repot karena takut ya anak-anak kecil ya. Itu sosis dengan nugget. Ya, tapi sosisnya yang bermerek ya. Maksudnya saya takut juga ngasih anak orang. Siapa tahu nanti sakit perut pula. Nah, jadi jujur Bapak Ibu saya lakukan. Karena memang saya mengasihi anak-anak itu. Saya tanya hati saya, untuk apa saya lakukan? Dan nggak pakai uang sekolah ya, maksudnya nggak pakai uang dari sekolah. Saya kasih dari uh, pribadi kami lah.
gitu. Jadi saya kasih, maksudnya saya lakukan, saya cek, kenapa aku lakukan ini? Ya karena memang kasih Tuhan itu, karena kasih Tuhan gitu, aku mengasihi anak-anak itu. Lucu, jadi kami masak nugget, kami masak ini, ya dalam hitungan uang sih lumayan ya Bapak Ibu ya, misalnya keluarnya. Tapi saya bilang, nggak apa-apa, saya mau menabur untuk anak-anak ini gitu. Ya eh, lumayan juga lah, artinya bukan bukan murah, bukan 50.000, bukan 100.000 ya saudara, Bapak Ibu ya. Tapi waktu saya tanya hati saya, kenapa kau lakukan ini? Ya karena kasih. Dan ini belum saya, maksudnya ini sudah saya baca tapi belum dapat intinya loh ya Bapak Ibu. Nah tapi waktu saya mulai koreksi diri bahwa saya harus melakukan sesuatu itu karena kasih. Baik itu menegur orang, baik itu menasihatin orang, itu memang harus karena kasih yang sudah saya terima daripada Tuhan. Dan lagi Bapak Ibu, kalau kita sudah penuh dengan kasih, kita nggak cari-cari kasih lah daripada orang lain. Gimana supaya kita dikasihi, supaya kita enggak. Jadi kita bisa jadi diri sendiri, bukan manusia ego, bukannya juga ya. Jadi kita enjoy, kita nikmati hidup kita. Kita bisa bebas bergerak. Kita jadi diri sendirilah gitu. Ketika kita sudah merasa penuh. Maaf saudara, bukan hanya karena merasa, tapi memang karena sudah penuh dengan kasih Kristus. Seperti itu. Nah, jadi eh, itulah kira-kira tadi mengenai ajaran palsu itu, Pak Eri boleh jawab nanti ya Pak. Misalnya mengenai misalnya mengucapkan Assalamualaikum itu gimana ya, karena mereka kan nggak percaya Yesus itu Tuhan ya. Nah, nah jadi itu. Nah Tuhan ingat, Nabi Yohanes atau firman Tuhan hari ini juga mengingatkan, jangan kita melangkah keluar daripada iman yang sudah kita dapat. Makanya Yohanes bilang tadi, ya, hati-hati kamu supaya kamu itu tidak melangkah keluar. Seperti apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. Waspadalah kamu ayat 8 supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Supaya kamu mendapat upah yang sepenuhnya. Kita harus juga waspada loh Bapak Ibu. Waspada, hati-hati, jaga. Jaga hati kita, jaga pengajaran kita, jaga iman kita. Jangan kecewa. Jangan pernah kecewa karena suatu hal. Ingat bahwa kita sudah dipenuhi dengan kasih Kristus. Ya, jangan kecewa karena apapun, karena nggak dipedulikan penatua, karena jangan. Penatua itu manusia, penatua itu bisa berubah. Manusia itu seperti pasir di tepi pantai. Ketika ada air dia bisa berubah bentuk. Mari kita penuh memang betul karena kasih Kristus. Sehingga kita tidak melangkah keluar daripada iman yang sudah kita dapatkan. Kira-kira kayak gitu Pak Heri. Tuhan memberkati. Silakan ditambahkan Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ramli. Jadi ada dua hal penting yang tadi berulang-ulang Ibu Ramli sudah sampaikan kepada kita. Yang pertama, tinggallah di dalam kasih. Tentu kasih Allah. Kasih yang sudah lebih dari cukup. Sehingga kita tidak butuh lagi hal yang lain, validasi dari dunia. Karena ya kasih, kayak kembali kalau kita baca di ayat yang ke-6 ya. Dan inilah kasih itu. Apa kasih itu? Yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Nah perintahnya apa? Hiduplah di dalam kasih. Jadi benar-benar kasih itu yang harus mengendalikan hidup kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, kita katakan, semua harus berdasar kasih. Baik itu waktu kita taat kepada firman Tuhan, itu karena kasih semata-mata. Bukan sekali lagi dari sisi kita Bapak Ibu ya. Bukan karena supaya diberkati. Bukan karena takut dihukum kalau nggak melakukan firman. Bukan. Tapi karena kasih. Kalau dari sisi Tuhan terus memberkati orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yaitu karena dia yang berjanji. Itu dari sisi Tuhan. Nah begitu juga ketika kita melakukan segala sesuatu untuk sesama kita. Seperti Ibu Ramli tadi kasih contoh-contoh kecil. Karena memang kalau kita ingat ajaran Yesus, kan hukum utamanya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, akal budi, kekuatan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi baik kepada Allah, baik kepada sesama, segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan kasih.
Kasih Allah tentunya, kasih tanpa syarat, kasih tanpa ekspektasi. Karena ketika kita lakukan segala sesuatu dengan kasih tanpa syarat, kita nggak akan pernah kecewa, Bapak Ibu. Karena sekali lagi saya sering katakan, apa yang membuat kita kecewa? Ekspektasi kita sendiri. Contoh, antara anak Tuhan dan orang yang nggak percaya. Dua-duanya nipu kita. Tapi kenapa kita lebih sakit hati dengan kalau anak Tuhan? Kan sama-sama nipu sebenarnya mereka. Kalau sakit hati harusnya dua-duanya, tapi kenapa enggak? Nah, apa yang membedakannya? Ekspektasi kita. Ya kalau bukan anak Tuhan, wajarlah Pak, memang dia tukang tipu. Kalau anak Tuhan kan harusnya nggak boleh nipu. Nah, ekspektasi kita itu yang membuat kita kecewa. Nah, makanya milikilah kasih Allah tanpa syarat. Nah, itu. Nah, yang kedua, tetaplah tinggal dalam kebenaran. Nah, tentu kebenaran secara spesifik apa yang dimaksud bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang 2000 tahun yang lalu datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba, yang tadi Ibu Rani sudah jelaskan, terus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus hidup manusia berdosa, menghapus semua dosa-dosanya, dikubur, bangkit, dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Nah, itu kebenaran hakiki yang fundamen yang harus kita pegang. Nah, kalau ada yang datang dengan ajaran yang lain dari itu, tolak. Nah, terus kalau kita kaitkan dengan di surat 1 Yohanes yang pertama bicara tentang antikris, kan ada yang kalimat yang saya katakan di ayat dikatakan, mereka memang ada di antara kita, tapi tidak termasuk pada kita. Nah, kalau merujuk hal itu ya tentu sekarang kan ada satu sekte. Ya sebenarnya dulu sih gereja sudah anggap dia bukan Kristen, walaupun dia ngakunya dia Kristen, bagian dari Kristen. Ya memang sejak zaman presiden kita yang keberapa, akhirnya mereka dilegalkan. Ya, zaman almarhum Gus Dur itu presiden keberapa berarti ya. Itu dilegalkan, sehingga kita nggak boleh ngomong mereka penyesat secara legal ya Bapak Ibu ya, secara legal. Kita nggak boleh sebut. Tapi kita tahu, bahkan beberapa waktu yang lalu Pembimas pun ya ngomong ya memang mereka ada di antara kita sekarang. Mereka bukan agama lain di Indonesia, mereka di agama Kristen, mereka ada di antara kita, tapi tidak termasuk pada kita. Nah, karena mereka nggak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Nah, itu saksi Yehova, Bapak Ibu, jelas. Nah, terus kalau yang Ibu Ramli tadi katakan apa? Jangan membalas salam. Kalau kita perhatikan ayat ini bukan bicara soal membalas salam, tapi jangan kita yang memberi salam kepadanya. Ya, saya baca ayat 10 ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu. Jadi kita ya jangan terima dalam konteks ketika dia membawa ajarannya Bapak Ibu ya. Karena kenyataannya begini Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya basic pengetahuan firman yang kuat, kan mereka memang datang ke rumah-rumah sengaja. Cari yang lemah. Nah, kalau Bapak Ibu terima hanya berdasarkan sungkan, awalnya sih sungkan, nggak enak, nanti kata orang apa. Nah, artinya kalau saya katakan, kalau sebatas sosial, berkunjung seperti orang datang, berkunjung untuk sosialisasi masyarakat, oke. Tapi ketika dia udah mulai bawa ajarannya, kita harus tegas, cut, maaf ya, jangan lagi, titik. Nah, ayat itu kemudian katakan, dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi bukan kita, dia memberikan salam, terus kita balas salamnya, bukan. Nah, artinya apa? Jangan kita yang memberi salam, jangan kita yang mulai membangun hubungan, Bapak Ibu. Karena ayat 11 katakan, sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya. Nah, artinya kan kita yang berinisiatif untuk membangun hubungan. Jadi bukan mereka memberi salam, salam apa ya, salam seperti yang Ibu Rami tadi katakan, Assalamualaikum, itu kan hanya salam sebatas apa bermasyarakat, itu it's okay Bu, ya. Tapi yang firman Tuhan maksud ini jangan sampai kita yang membangun hubungan. Nah, jangan kita yang memberi salam dalam konteks membangun hubungan. Nah, itu yang jangan. Karena ketika kita yang membangun dan pengajarannya masuk, nah itu yang susah.
Makanya kita harus tetap tinggal di dalam kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Kita harus pegang teguh bahwa Yesus itu Tuhan, Juru Selamat kita satu-satunya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, kalau bicara soal penyesat, ya seperti yang saya katakan tadi, mereka sih ya sekarang lebih jelas lagi ada di antara kita, labelnya sama-sama Kristen, tapi mereka nggak termasuk sungguh-sungguh pada kita, karena beda. Nah, nggak apa-apa, semua pasti akan bertumbuh seperti gandum dan ilalang. Nanti di akhir zaman baru akan diadakan pemisahan. Tapi pesan pentingnya hari ini, mari terus tinggal di dalam kasih. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk sesama, itu didasarkan kasih Allah. Kasih tanpa ekspektasi. Yang akan membuat kita nggak akan pernah kecewa. Apapun yang kita lakukan, itu nggak akan membuat kita kecewa. Karena nggak ada ekspektasinya, nggak ada syaratnya. Kita lakukan ya karena kasih. Nah, terus tinggallah dalam kebenaran. Karena siapa kebenaran? Ya Yesus adalah kebenaran. Dan firman Tuhan itu kebenaran. Jadi mari Bapak Ibu, terus tinggal dalam kasih, bergerak hidup di dalam kasih dan karena kasih, terus pegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita, dan kita hidup di dalam kebenarannya. Supaya seperti apa yang di awal tadi Ibu Rani katakan, ya supaya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera Tuhan itu menyertai kita. Di dalam apa? Dalam kebenaran dan kasih. Dalam dua hal ini Bapak Ibu. Jadi kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera itu menyertai kita. Untuk kita tetap hidup dalam kasih dan kebenaran. Ayat yang ketiga Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Ramli. Saya kembali, istri saya yang doa hari ini ya. Nanti akan ditutup oleh Ibu Ramli. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk kami terus tinggal di dalam Engkau. Kami boleh menghidupi firman-Mu Tuhan untuk kami dapat melakukannya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang penuh di dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami boleh dapat membagikannya Tuhan. Melakukan segala sesuatunya atas dasar kasih kepada Engkau Bapa. Kami sepakat juga berdoa buat Ibu Ramli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami melepaskan berkat-Mu atas Ibu Ramli, kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Ada hikmat Tuhan yang menyertai Ibu Ramli dalam setiap profesi yang Ibu Ramli jalankan. Sebagai penolong bagi Pak Ramli, sebagai kepala sekolah Tuhan, bahkan sebagai pemimpin jemaat-Mu Bapa. Ada kasih karunia Tuhan yang menyertai, ada damai sejahtera-Mu, ada rahmat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati juga sebagai wanita-Mu, sebagai ibu Tuhan, bagi anak-anak yang Engkau karuniakan Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pagi ini juga kami boleh sepakat berdoa Tuhan buat Nilu dalam masa kehamilannya trimester pertama ini Bapa. Kami percaya Tuhan ada kekuatan bagi Nilu untuk menjalani masa-masa kehamilannya Tuhan. Kami berdoa biar morning sick yang dialaminya Tuhan, dia boleh tetap lalui itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, emosinya boleh tetap stabil Tuhan, dan boleh dedek bayi yang dalam kandungan juga boleh bertumbuh dengan sehat Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang menenunnya Bapa. Engkau yang membentuknya setiap organ di dalam tubuh dedek bayi Tuhan. Boleh bertumbuh dengan sempurna Bapa. Dalam masa-masa denyut jantung yang sedang dibentuk Tuhan, kami percaya semuanya baik di dalam nama Yesus. Berkati juga Willy Tuhan jadi suami yang selalu siaga Bapa. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. 8 bulan masa kehamilan yang akan dilalui ke depan Tuhan. Engkau akan tolong dan memampukan Nilu Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan Nilu dan masa kehamilannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa, kami juga sepakat Tuhan berdoa bagi Papi, Pak Ongko Wijoyo Tuhan, dalam proses
pemulihan saraf-sarafnya Tuhan. Kami melepaskan berkat Bapa. Biarlah Papi juga boleh tekun terapi Tuhan, juga boleh berlatih terus Bapa, baik motoriknya, tangan, kakinya Bapa, sehingga bisa dapat mandiri, bisa dapat berjalan melakukan aktivitas-aktivitas kecil sendiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga sepakat berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Engkau tetap mengasihi bangsa Indonesia. Engkau mengasihi jiwa-jiwa atas di bangsa ini Tuhan. Banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap kami orang-orang benar-Mu Tuhan. Dimanapun kami boleh berada Tuhan. Kabar baik itu boleh disampaikan dan banyak jiwa dimenangkan, kerajaan-Mu semakin diperluas di muka bumi ini. Berkati setiap apa yang sudah Engkau karuniakan atas bangsa kami Indonesia. Bahkan pemimpin bangsa kami Tuhan, biarlah hati nurani mereka boleh tetap murni, mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan tetap takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan setiap doa permohonan kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak buat pagi ini kami menerima segala berkat yang sudah Tuhan sediakan ke dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di kayu salib dan buat kasih-Mu yang begitu rela untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus yang terus memimpin kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ramli. Sama-sama Pak, Tuhan berkati kita semua.